Canda itu mesti niatnya baik karena menghibur atau yang bersenang-senang intinya. Mungkin pembulian awalnya ya emang dari candaan itu tadi, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Itu harus peka terhadap rawannya Gen Z, rawannya Gen Alpha terpapar bullying. Karena bullying itu seringkali menyerangnya langsung mental gitu. Walaupun itu diutarakan secara verbal, pasti langsung nusuk ke hati seperti itu. Bisa ada satu dukungan nih, dan itu cukup. Tempat untuk cerita, itu ternyata bisa merubah banyak hal ya. Jangan takut untuk sharing. Gak usah takut, maka sering saya bilang kan, speak up aja. Kalau dibully itu harus speak up. Pelaku bullying saya yakin pasti bisa berubah. Jahat perilakunya, tapi orangnya bukan penjahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zivers, kembali lagi di podcast Living with Z, dari luka menjadi suara. Nah, di episode kali ini bareng aku, Ika Aulia Rahmawati, akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan Gen Z, yaitu bullying. Nah, bullying seringkali dianggap hal biasa, bahkan sebatas candaan. Padahal di balik itu semua, bullying itu ada luka yang meninggalkan trauma yang mendalam bagi para korban. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, Sobat Zivers. Kali ini aku bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu bersama Bu Fatma. Beliau adalah akademisi dosen dari Bimbingan Konseling Islam. Dan ada Kak Falah yang akan berbagi pengalaman tentang bullying. Selamat datang Bu Fatma dan Kak Falah di podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak. Bagaimana nih kabarnya untuk hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Kak Falah? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah gitu. Oke, kita langsung saja ya, mulai dari yang basic dulu kali ya untuk Bu Fatma. Aku mau nanya nih, banyak orang yang menganggap bullying itu hanya sebatas candaan aja. Nah, kalau menurut Bu Fatma sendiri, sebenarnya yang membedakan candaan dengan bullying itu seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa yang menjadi perbedaan antara bullying dan candaan. Karena khususnya ini Gen Z ya. Kalau Gen Z itu kan kadang-kadang sering kalau berkomunikasi itu mereka karena mungkin overstimulasi terkait dengan apa yang ada di media sosial, terkait dengan pola-pola pola komunikasi, termasuk pola bercanda, kadang-kadang sering lepas kontrol tuh. Nah, itu kan sehingga banyak sekali kemudian kasus-kasus bullying ini terjadi. Umumnya adalah ada kelompok Gen Z dan Gen Alpha begitu. Nah, yang perlu diketahui ada perbedaan yang sangat mendasar terkait apa itu bullying, apa itu candaan. Kalau di dalam candaan dulu ya. Kalau candaan itu dari segi niat saja. Untuk candaan itu kalau niatnya dalam pola bercanda itu adalah untuk kesenangan, membahagiakan dua-duanya. Begitu ya. Bercanda itu mesti niatnya baik karena menghibur atau yang bersenang-senang intinya. Kemudian yang kedua, selain dari segi niat, bercandaan itu pola komunikasinya itu mereka itu dua arah. Ya, di situ tidak ada yang merasa inferior, tidak ada yang merasa tertindas, terintimidasi begitu. Nah, selain itu ya, kalau di dalam bercanda itu tidak intinya kalau bahasanya anak Gen Z itu nggak kena mental gitu. Jadi memang karena tidak ada niat jahat di situ, maka justru yang ada karena niat baik ingin menghibur, maka secara mental mereka semakin baik untuk menambah energi positif begitu ya. Nah, ada lagi kemudian dalam pola bercanda itu selalu berakhir dengan terjalinnya hubungan yang lebih baik, yang lebih akrab ya. Jadi karena bercanda itu melibatkan unsur kenyamanan, maka yang terjadi pasti lebih akrab begitu. Nah, sekarang kalau bullying, dari segi niat aja, bullying itu pasti niatnya jahat. Niatan pasti jahat. Kedua, ada yang tertindas di situ. Jadi dalam bullying itu pasti ada salah satu pihak yang superior
yang dominan di situ dan dia yang adalah pelaku bullying. Ya, ada yang superior di situ. Terus yang ketiga, pasti kena mental, Mbak. Ya kan? Orang namanya juga dibully, entah itu bentuknya bullying verbal atau bullying psikis, ya. Minimal aja misalnya seperti ada apa? Memanggil dengan nama orang tua. Siapa sih yang suka dipanggil nama orang tuanya, itu kan nggak sopan, begitu kan? Ada body shaming misalkan. Hey, si gendut. Hey, pesek. Padahal maunya kan biar akrab. Tapi kalau di situ kemudian ada yang merasa terhina, ya, nah maka di situ sudah ada unsur bullying. Terus selain itu, kalau dalam bullying itu pasti berkelanjutan. Kalau candaan itu kan udah selesai, habis bercanda udah selesai. Tapi kalau bullying kan tidak, pasti akan terulang lagi, dan si pelaku itu akan semakin menjadi-jadi, ya, dalam antara bullying pertama sama bullying kedua, ketiga itu semakin parah bentuk bullyingnya, semakin berkali-kali bullying itu terjadi dengan pelaku yang sama, dengan korban yang sama, pasti bentuk bullyingnya pasti semakin sadis. Terus pola komunikasinya dalam bercanda pasti dua arah kan. Kalau bullying satu arah, ada yang dominan di situ kan. Nah terus yang dalam bullying itu pasti ada bentuk kekuatan yang tidak seimbang. Ya siapa yang paling kuat? Ya, pasti ya pelaku bullyingnya. Gitu. Itu perbedaannya. Oke, terima kasih. Aku mau beralih ke Kak Falah nih. Nah, bisa diceritakan nggak sih awal mula Kak Falah itu bukan merasa mengalami bullying gitu, dan apakah di sekolah atau pertemanan atau bahkan di media sosial, dan pernah nggak pelaku itu cuma bilang halah kan cuma bercanda kayak gitu. Kalau pernah gimana sih rasanya waktu itu, bisa diceritakan? Oke, mungkin saya akan menceritakan pertama kali ketika saya itu merasa dibully. Oke, jadi waktu itu masa-masa SMP ya, Bu Kak. Nah, di SMP saya itu tuh ada sistem yang namanya kelas unggulan. Nah, kebetulan saya waktu SMP itu saya tuh masuk ke dalam kelas unggulan tersebut di kelas 8. Nah, kemudian di kelas 9 untuk sistemnya itu diacak. Jadi tidak ada kelas unggulan lagi, akan tetapi dari kelas unggulan itu disebar ke semua kelas mulai dari A sampai H. Nah, dan di kelas saya yang baru, otomatis saya itu kurang bisa mengakrabkan diri dengan teman-teman yang lain, karena ya mungkin faktor lingkungan yang udah berbeda. Karena di kelas unggulan kita udah terbiasa disiplin dan juga udah terbiasa baik dan saling membantu sama lain, tetapi budaya di kelas yang biasa ini tidak demikian seperti itu. Nah, jadinya membuat saya itu juga agak diistimewakan sama guru-guru, juga teman saya yang dari kelas unggulan. Nah, dari situlah mungkin untuk teman-teman lain yang bukan dari kelas unggulan itu merasa kok si Falah ini diistimewakan, kok si ini diistimewakan. Nah, dari situ mungkin faktor yang menyebabkan teman-teman saya itu mulai tidak suka kepada saya, dan akhirnya berujung pembulian. Mungkin pembulian awalnya ya emang dari candaan itu tadi, tetapi dilakukan secara terus-menerus dan verbal. Dan ketika ditanya apakah itu mengganggu, sangat mengganggu. Bahkan sampai ketika saya itu kelas 9 tersebut, setiap istirahat saya itu tidak pernah di kelas. Saya memilih pergi ke kelas lain yang mana ada teman dekat saya di situ. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Oke, kembali ke Bu Fatma. Nah, di media sosial, Gen Z itu sering banget nih nunjukin jati diri lewat postingan, tapi kadang malah jadi bahan ejekan. Lalu, bagaimana cara kita sebagai Gen Z itu membedakan mana kritik yang sehat dan mana yang sudah termasuk bullying gitu, Bu? Ya. Jadi kata kuncinya itu ada 3. Ketika membedakan antara kritik dan bullying. Yang pertama, destruktif versus konstruktif. Kalau destruktif itu kan merusak. Bullying itu pasti merusak mental pasti. Sekecil apapun itu pasti ada yang tersakiti. Destruktif kalau bullying. Sementara kalau kritikan itu dari unsur niatnya, ataupun tanpa diniatin aja, ketika komentar teman kita atau apa itu kemudian memang bentuknya bertujuan untuk mengkritik, pasti nuansanya adalah konstruktif, membangun. Nah, itu yang pertama.
Terus yang kedua, kalau dalam kritikan itu udah selesai ya udah kritik ya udah gitu kan. Kalau bullying kan nggak, terus kejar terus, dan semakin nggak nyaman itu ya si korban itu pasti semakin menjadi. Dan perlu diketahui kan bullying itu ada 3 ya, ada korban, ada pelaku, ada bystander namanya. Bystander itu adalah penonton. Nah kadang-kadang tidak sadar bystander ini yang tidak bersikap apa-apa itu menjadi kekuatan bagi si pelaku bullying. Ketika tidak ada yang menentang atau tidak ada yang membela posisinya si korban toh. Jadi teman-teman mestinya tahu mendiamkan itu juga ada potensi untuk mempersubur bullying. Maka kalau di sekolah-sekolah itu yang bagus tuh lapor, speak up gitu kan. Ya, nah itu. Terus yang ketiga adalah relasi, pola relasinya. Kalau dalam kritik pasti pola relasinya seimbang antara yang dikritik sama yang mengkritik. Tapi kalau bullying relasinya pasti timpang. Tadi lagi-lagi relasi yang dominan dari si pelaku gitu. Oke, aku mau beralih ke Kak Falah nih. Kak Falah pernah gak sih dapat komentar buruk di media sosial? Nah, kalau pernah nih, gimana sih cara Kak Falah itu menghadapi agar tidak down gitu loh, secara mental maupun fisik gitu, Kak? Oke, mungkin kalau untuk di media sosial saya sendiri alhamdulillah belum pernah mendapatkan perilaku bullying, karena saya sendiri juga di sosmed bisa dibilang kurang aktif, jadi tidak banyak chance atau celah bagi si pembuli itu untuk bisa membuli saya. Nah, akan tetapi ketika ditanya bagaimana cara saya mengatasi apabila ada hate comment yang mungkin nanti masuk ketika saya mengupload sesuatu, saya tuh pernah dengar dari seminar yang mana narasumbernya itu Putri Indonesia Pendidikan. Beliau itu memberikan saran kepada kita, kepada Gen Z terutama, apabila ketika kita itu mendapatkan hate comment di media sosial, kita itu sebenarnya bisa memilih untuk mengabaikan atau menindaklanjuti. Nah, bagaimana cara kita mengabaikan? Kita mengabaikan dengan cara menganggap hate comment itu sebagai motivasi untuk kita berkembang. Tapi kita lihat dulu nih, apakah hate comment tersebut itu emang relate terhadap diri kita, apakah itu emang benar-benar kekurangan yang diri kita miliki. Ketika kita sudah bisa memandang hate comment tersebut sebagai kekurangan yang diri kita miliki, otomatis justru hate comment tersebut juga bisa menjadi peluang bagi diri kita untuk berkembang, untuk bisa memperbaiki kekurangan diri kita tersebut. Nah, untuk yang kedua itu menindaklanjuti. Menindaklanjutinya bagaimana? Dengan cara kita bisa menghubungi si pelaku dan kita tanyakan langsung saja maksud dari si pelaku itu apa, tetapi kita tanyakan apabila kita merasa hate comment tersebut itu tidak relate terhadap diri kita. Sekaligus kita bisa menanya pandangan dari si pembuli atau si pelaku, kenapa kok dia bisa berkomentar demikian gitu. Nah, akan tetapi kalau dari saya sendiri ada cara yang ketiga, yaitu dengan pencegahan. Kita bisa menonaktifkan komentar mungkin, nah itu merupakan salah satu langkah yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih Kak Fala. Oh ya, untuk seksi selanjutnya itu ada sesi break interaktif. Ini boleh diminum kopinya Bu Fatma sama Kak Fala untuk enjoy ya, lebih kayak istirahat lah gitu. Boleh diminumnya. Oke, sambil minum kopi aku mau Q&A nih kepada Bu Fatma sama Kak Falah ya mengenai bullying ini. Yang pertama, di Q&A ini ada 2 jawaban, ada setuju dan gak setuju. Nanti kasih sedikit alasan ya kenapa setuju, kenapa gak setuju gitu ya. Oke, yang pertama, candaan itu gak masalah selama niatnya baik. Menurut Bu Fatma? Setuju. Kalau niatnya baik ya. Iya. Oke, kalau Kak Falah? Sama setuju kalau niatnya baik, akan tetapi kalau menurut saya sendiri candaan itu aslinya baik tidaknya juga bisa tergantung perspektif dari si penerima candaan itu sendiri. Karena mungkin bagi yang mengelontarkan candaan itu niatnya baik, ingin bercanda, tetapi kita tahu kalau sensitivitas hati tiap orang itu berbeda. Jadi mungkin itu bisa sakit hati atau semacamnya. Oh gitu ya. Ini perlu ngasih reasoning ya.
Perlu boleh. ngasih alasan ya. Iya, alasannya. Selain yang disampaikan Mas Farah tadi terkait dengan kondisi si yang diajak bercanda, yang perlu digarisbawahi adalah muatannya, materi candaannya itu apa. Oh, Jadi candaan itu dihindari, yang perlu kita hindari kalau biar tidak mengarah kepada bullying itu adalah hindari candaan yang sifatnya itu body shaming begitu. Misalkan begitu. Terus selain body shaming, keluarga, terkait keluarga. Nah, jadi konteksnya harus tahu ini yang saya ajak bercanda ini kondisinya sekarang sedang bagaimana. Tadi Mas Fala bilang kan, ya. Iya. Kalau dia kondisinya lagi kena musibah atau dia lagi down gitu, kemudian mau bercanda kayak apapun kan tetap responnya tetap akan menjadi negatif begitu. Betul ya. Oke, selanjutnya yang kedua nih. Kalau kita dibully, lebih baik diam aja biar masalahnya tuh cepat selesai. Menurut Bu Fatma sama Kak Falah tuh setuju atau enggak? Saya kita Mas Fala dulu. Mungkin Bu Fatma dulu aja. Kalau saya apapun bentuknya bullying itu tidak setuju. Apapun. Kan udah bullying, udah niatnya udah jelek, udah jahat kan. Sekecil apapun, karena sekali kita membiarkan bullying itu terjadi dalam konteks dalam substansinya yang sangat sepertinya kayaknya ini bukan kategori bullying deh, tapi kalau udah ada unsur bullying sekecil apapun dan kita biarkan, maka itu akan menjadi penyubur bagi bibit bullying ke arah bullying yang lebih besar begitu, yang lebih berisiko kena mental tadi begitu. Kalau dari Mas Falah gimana nih? Tentu terhadap perilaku bullying sendiri itu saya sangat tidak setuju ya. Nah, tetapi untuk si penerima bullying itu sendiri, apakah kita harus diam atau kita harus speak up? Menurut saya harus speak up. Apabila ketika kita tidak berani untuk speak up secara langsung, mungkin kita bisa speak up atau kita bisa sharing aja dulu nih dengan teman terdekat kita terkait perilaku bullying yang kita dapat. Nah, tentunya permasalahan bullying yang saya amati selama ini, terkadang si korban itu benar-benar tidak berani speak up, even ke orang terdekatnya. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan kenapa bullying itu sendiri itu tidak bisa diatasi. Oke, baik. Ada lagi saya nambahin ya, ini terutama pada anak-anak ya, sering sekali itu ya, anak-anak SD itu ya, itu sudah menjadi memiliki bibit potensi untuk menjadi pelaku bullying gitu ya. Nah, ini orang tua ini kadang-kadang malah membiarkan, dalam arti begini, udah masih anak-anak kok nggak apa-apa, ntar juga baikan lagi. Nah, begitu tuh, sering kan? Ini sering banyak kasus kayak gitu tuh. Nanti orang tuanya yang ribut, anaknya udah baik-baik saja, tapi itu tetap harus kita putus itu posisi kayak gitu, karena itu tadi, karena sebenarnya setiap individu itu sebenarnya punya potensi kok untuk melakukan bullying. Tergantung bagaimana kemudian lingkungan itu yang mensikapi. Maka bener Mas, speak up itu salah satu cara yang paling pas untuk memutus mata rantai siklus bullying itu. Cuman problemnya itu tadi, kadang-kadang mau ngomong itu pasti, biasanya kan pelaku bullying, korban bullying itu pasti posisinya pasti lemah, entah secara fisik. Kalau pada anak-anak tuh biasanya kan yang lebih gede badannya ini pasti pelaku bullying di sekolah-sekolah itu ya. Yang kecil tuh pasti dia korban. Anak yang pendiam ada potensi menjadi korban. Anak yang berani, yang cerewet, yang itu pasti dia potensi menjadi pelaku bullying. Anak yang pinter biasanya itu kan dia menjadi pelaku bullying bagi kelompok anak-anak yang memang secara nggak pinter. Nah, itu akhirnya itu yang tidak berani untuk speak up. Begitu. Maka yang tanggap siapa harusnya? Ya lingkungannya. Lingkungannya tadi saya bilang bystander itu loh, penonton itu loh. Penonton itu temannya Mas Pola dulu mungkin nggak ada yang ngelaporin ya. Nah, penonton tuh harus menjadi salah satu komponen yang sangat kita harapkan untuk memutus mata rantai bullying. Gitu. Oke, selanjutnya pelaku bullying itu jahat dan nggak bisa berubah. Saya jawab. Iya. Kalau perilaku bullyingnya itu jahat, perilakunya ya, tapi pelakunya tidak serta-merta kemudian dia itu sudah final gitu, dia akan menjadi penjahat, tidak, tapi bisa berubah. Tadi dari bagaimana lingkungan membantu dia untuk berubah ya, misalkan ya teman yang tadi, kepedulian sosial itu kan sangat dibutuhkan ya untuk memutus atau menghentikan perilaku bullying tadi, melaporkan tadi. Nah,
Setelah dilaporkan ya nggak berhenti di situ, kemudian bagaimana TL-nya? Nah, diapakan misalkan di sekolah ya gurunya atau orang tuanya dilibatkan atau apapun itu. Nah, maka bisa berubah. Oke, bisa berubah ya. Jahat perilakunya, tapi orangnya bukan penjahat. Dia masih bisa berubah untuk menjadi orang baik, Baik, gitu. begitu. Kalau dari Mas Fala nih gimana nih? Sama ya seperti yang disampaikan sama Bu Fatma, saya setuju sekali bahwa pelaku bullying saya yakin pasti bisa berubah. Gimana pelaku bullying tersebut itu bisa berubah, tentu ada ikut serta atau ikut andil dari kelompok bystander itu tadi tuh. Karena itu juga yang ikut bisa memutus rantai bullying itu sendiri. Nah, selain itu juga mungkin ketika kedepannya dari lingkungan si bullying itu juga memiliki lingkungan yang lebih baik, otomatis saya yakin pasti si bullying itu sendiri juga dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Untuk selanjutnya nih, media sosial itu adalah tempat paling toksik buat anak muda. Jawaban saya Iya. relatif. Oh, relatif. Ya, medsos itu kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maksudnya untuk kebaikan, dan kita menjadi menggunakan medsos itu dengan cara yang baik, dan eksistensi kita, Kak Gen Z itu kan pasti kan eksistensinya kan di medsos banget tuh ya. Iya. Di situ kita menyebar kebaikan, menyampaikan hal-hal yang baik. Intinya kata kuncinya baik, ya kebaikan. Maka medsos itulah menjadi salah satu bentuk media yang efektif untuk menjadi orang lebih baik, menyehatkan mental. Ya misalkan kayak gini nih, ini kan sebenarnya kan bentuk kampanye anti bullying toh. Iya, betul. Apa yang kita gunakan medianya kalau nggak medsos misalkan begitu kan. Nah, maka ini menjadi media yang efektif bagi Gen Z terutama. Misalkan kalau menyuarakan sosialisasi anti bullying di sekolah, kadang di sekolah yang memberikan sosialisasi orangnya sudah nggak menarik, kemudian materinya nggak menarik, pasti teman-teman di sekolah nggak dengerin sungguh-sungguh. Sementara kita tujuannya ingin memberantas bullying. Nah, maka mungkin yang lebih efektif adalah melalui medsos begini. Nah, jadi saya tidak setuju kalau kemudian medsos itu dituding sebagai sesuatu yang toksik, media yang paling efektif untuk menjadi media untuk melakukan bullying. Tetapi memang tidak bisa dihindari, medsos itu menjadi tempat yang ajang yang paling enak untuk bully orang, ya kan? Paling enak bully orang itu di medsos. Soalnya kan kadang di dunia nyata nggak berani ngomong, ya toh. Tapi di dunia maya kemudian dia berani habis-habisan bully orang. Nah, begitu. Itu ya tergantung ya. Iya, tergantung. Kalau dari Mas Fala nih gimana nih Mas Fala? Kalau dari saya sendiri, saya tidak setuju kalau medsos atau media sosial itu sendiri dikatakan sebagai sarang bullying. Seperti itu. Karena balik lagi itu tuh kembali kepada si pengguna medsos itu sendiri. Bagaimana si pengguna medsos itu bisa bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Kemudian juga dari orang-orang yang menggunakan medsos atas postingannya itu juga kalau bisa jangan yang menimbulkan atau memancing hate comment nih. Itu juga salah satu faktor yang mana medsos itu bisa menjadi ladang bullying gitu. Oh, gitu. Oke, wah, terima kasih ya Q&A dari Bu Fatma dan Kak Fala hari ini. Jadi Sobat Z-Verse, habis ini kita bakal lanjut ke segmen terakhir untuk bahas solusi dan pesan penting dari kedua narasumber kita. Oke, untuk lanjut ya Bu Fatma, aku mau tanya nih, banyak korban bullying yang merasa trauma, kehilangan kepercayaan diri, bahkan sulit untuk bangkit. Nah, bagaimana sih cara Gen Z ini tuh bisa pulih secara perlahan dan mengembalikan rasa kepercayaan diri tersebut gitu? Ya. Memang untuk kasus-kasus bullying itu ya kebanyakan memang pasti bahasanya Gen Z itu kan kena mental tadi itu ya. Iya. Nah, maka berdampak pada kesehatan mental dia, dan dia kalau sudah sampai pada level trauma maka dia harus butuh bantuan. Nah, butuh bantuan, ada intervensi yang masuk di situ biar nggak berdampak pada krisis kepercayaan diri, krisis harga diri yang akan berdampak pada perjalanan hidupnya selanjutnya ya. Maka butuh bantuan. Ya, misalkan kalau di sekolah mungkin guru, terus di rumah orang tua gitu kan, itu harus peka terhadap rawannya Gen Z, rawannya Gen Alpha,
untuk mendapatkan terpapar bullying. Nah, ya kan? Itu Iya. itu memang harus menjadi pengetahuan yang harus teredukasikan kepada semua orang tua dan guru, sehingga perlu untuk mensosialisasikan pencegahan bullying. Nah, ini untuk level preventifnya. Untuk kuratifnya, kalau dia sudah terpapar, udah kena mental tadi, udah kena sampai trauma, dia kena bullying tadi, saya katakan tadi itu kan minta bantuan begitu ya. Nah, dan tidak semua orang itu mau minta bantuan karena tadi takut sama Iya. pelakunya begitu kan. Nah, maka tadi lingkungan yang peka, kalau setidaknya kalau memang benar-benar dia paham, dia sadar saya ini sedang kena bullying, maka dia memang harus minta bantuan dan dia harus punya tekad untuk minta bantuan. Dengan cara apa? Kita kan ada tuh konseling. Nah, Oh ya, iya. konseling itu Konseling. adalah sebagai bentuk upaya kuratif untuk melepaskan diri dari dampak bullying. Nah, misalkan kayak di kampus UIN Sunan Kudus ini ada pusat layanan konseling ya, beberapa kasus yang masuk memang di situ adalah korban bullying. Mereka itu ingin lepas dari kondisi trauma, ingin bisa move on, karena bullying itu masalah ya, yang pernah jadi korban ya, itu kan kena, itu kayak keinget terus begitu. Yang terakhir itu adalah bagaimana ya, dia memang harus kembali ke dirinya si korban tadi ya. Dia harus punya tekad untuk menatap masa depan, untuk berkembang. Kesadaran bahwa saya ini harus berkembang. Mensikapi kondisi ini, kalau saya berlarut-larut maka akan yang rugi adalah saya sendiri. Nah, maka kemudian dia harus bisa punya kesadaran untuk bangkit ya. Nah, dengan cara ya memposisikan dirinya, mengkonsumsi dengan hal-hal yang sifatnya positif untuk membangkitkan kepercayaan dirinya. Misalkan dari pertemanan, ya, dari teman-teman yang suportif. Dan jangan lupa, perlunya kita jadi orang itu harus berani speak up. Asertif itu penting. Jangan membiasakan diri menjadi orang yang people pleaser. Saya nggak enakan, ngalahan. Akhirnya jadi korban bullying. Begitu ya, kita self love itu penting, mencintai diri sendiri itu penting. Nah, maka kalau kita bisa mencintai diri sendiri, maka nanti harga diri kita itu akan naik gitu. Maka kita tidak akan mudah untuk menjadi target pelaku bullying begitu. Oke, terima kasih ya. Kalau dari Kak Falah nih, apa dampak terbesar yang Kak Falah pernah alami sampai akhirnya tuh Kak Falah tuh pasti bisa bangkit lagi kan, sudah berbagi cerita di sini juga. Nah, dan pesan apa yang ingin Kak Falah sampaikan buat teman-teman Gen Z di sana yang mungkin sedang mengalami fase bullying, agar mereka tuh tahu bahwa mereka itu nggak sendirian, Kak? Oke, mungkin kalau untuk dampak terbesar dari tindakan bullying itu sendiri yang saya rasakan, kepercayaan diri ya. Karena bullying itu seringkali menyerangnya langsung mental gitu. Walaupun itu diutarakan secara verbal, pasti langsung nusuk ke hati, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara saya bisa bangkit dari kondisi tersebut? Syukur alhamdulillah waktu saya dapat perilaku bullying di SMP, ada teman-teman dekat saya yang selalu mendukung saya, selalu mensupport saya. Jadi waktu itu selama saya mendapatkan perilaku bullying, setiap pagi saya kan selalu berangkat pagi tuh. Saya selalu datang dulu ke kelas sebelah yang mana ada teman dekat saya di situ. Saya selalu cerita-cerita dan beliau itu selalu menyemangati saya gitu. Dan kebetulan emang anaknya baik sekali, anaknya humble sekali dan ramah. Jadi saya merasa ada satu dukungan nih, dan itu cukup buat saya gitu, buat bangkit dari bullying tersebut. Dan kemudian ketika sudah SMA, alhamdulillah saya itu memiliki teman-teman yang suportif semua. Ya, jadi tindakan bullying di kelas saya waktu itu tuh minim sekali. Nah, itu juga cukup membantu saya untuk bangkit waktu itu. Iya, jadi saya nambah ya. Iya. Kata Mas Fal tadi kan bilang kan, satu teman aja, tempat untuk cerita, itu ternyata bisa merubah banyak hal ya. Membangkitkan kepercayaan dirinya lagi, membuat Mas Falah optimis lagi. Maka jangan takut untuk sharing, intinya begitu. Gak usah takut, maka sering saya bilang kan, speak up aja. Kalau dibully itu harus speak up, entah siapa, minimal kamu cerita ke teman dekat kamu, kalau saya itu habis dibully sama itu gitu. Nah, nanti dari situ nanti akan menjadi, harapannya menjadi kekuatan baru bagi dia. Karena orang itu kalau kena bully, dia itu kan kena mental tuh.
Nah, Iya. kalau kena mental itu, orang itu kan kalau terus di repress itu ditekan di dalam di dalam alam bawah sadarnya, itu kan berpotensi membuat dia menjadi tadi krisis harga diri, kepercayaan diri. Kalau sampai parah dia depresi, sampai dia kemudian melakukan hal-hal. Pernah kan dengar ada berita anak bunuh diri Iya, gara-gara pernah. menjadi korban bullying? Nah, itu kan sebenarnya bullying itu nggak ada yang sederhana. Bullying itu adalah kondisi yang memang berdampak besar kalau dibiarkan. Nah, jadi bercerita itu salah satu upaya untuk merilis tekanan mental kita, tekanan psikis kita sebagai kondisi sebagai dampak dari bullying, selain juga untuk upaya untuk mencari bantuan sebenarnya begitu, Mbak. Oke. Terima kasih banyak ya buat Fatma dan Kak Falah nih yang sudah share pengalaman bullying di podcast kali ini gitu. Nah, Sobat Zivers, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, penuh empati dan bebas dari bullying. Jangan pernah takut untuk berbicara dan jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Karena kita tidak sendirian. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dan mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tak kalah penting dan tak kalah menarik. Saya Ika Uli Rahmawati sebagai host di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.